Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 5 pada mata kuliah Ekonometrika akan membahas mengenai masalah estimasi regresi linear multivariabel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Sumawi Hasibuan, dan yang kedua saya sendiri, Julaika Panjaitan. Adapun topik yang akan dibahas pada masalah estimasi regresi linear multivariabel yang pertama yaitu model regresi 3 variabel. Yang kedua, arti koefisien regresi parsial, dan yang ketiga, estimasi ordinary least square dan maksimum likelihood, dan yang terakhir, koefisien determinasi. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama yaitu model regresi 3 variabel. Model regresi 3 variabel dalam bentuk non-stokastik sebagai berikut. EYT sama dengan B1 ditambah B2 X2T ditambah B3 X3T. Sedangkan dalam bentuk stokastik sebagai berikut. YT sama dengan B1 ditambah B2 X2T ditambah B3 X3T ditambah UT sama dengan EYT ditambah UT, di mana Y merupakan variabel tak bebas, X2 dan X3 merupakan variabel-variabel penjelas, U vektor gangguan stokastik, dan T observasi ke T. Analisis regresi 3 variabel merupakan analisis regresi bersyarat, di mana syaratnya adalah nilai variabel-variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau tertentu. Kemudian kita memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X tertentu. Yang kedua, arti koefisien regresi parsial. Untuk umum, garis regresi populasi 3 variabel dapat dituliskan sebagai berikut. EXI1, X2, X3 sama dengan B1.23 X2 ditambah B12.3 X2 ditambah B13.2 X3, di mana EX1, X2, X3 merupakan expected value X1 untuk nilai X2 dan X3 tertentu. XI variabel terikat, X2 dan X3 variabel bebas, B12.3, B13.2 merupakan koefisien regresi parsial atau tak dapat disebut sebagai kemiringan garis, dan B1.23 merupakan intercept. Arti dari koefisien regresi parsial sebagai berikut. B1.23 mengukur perubahan nilai rata-rata X1 karena perubahan X2 per unit. Jika X tetap, penggemar kalkulus akan mengatakan bahwa B12.3 adalah turunan parsial EX1, X2, X3 terhadap X2. B13.2 mengukur perubahan nilai rata-rata X1 karena perubahan X3 per unit jika X2 tetap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu estimasi ordinary least square dan maksimum likelihood. Estimasi ordinary least square maximum likelihood, ordinary least square estimator atau OLC. Misalkan model statistik linear Y sama dengan beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta K XK tambah E, sehingga model ini dapat disederhanakan sebagai Y sama dengan X beta ditambah E. Variabel E sangat memegang peran dalam model ekonometrika, tetapi variabel ini tidak dapat diteliti dan tidak pula tersedia informasi tentang bentuk distribusi kemungkinannya. Di samping asumsi mengenai distribusi probabilitanya, beberapa asumsi lainnya, khususnya tentang sifat statistiknya, perlu dibuat dalam menerapkan metode OLC.
suatu metode yang bersifat umum dari penaksiran titik dengan beberapa sifat teoritis yang lebih kuat dibandingkan dengan metode penaksir kuadrat terkecil adalah metode maksimum likelihood atau metode kemungkinan terbesar. Adapun sifat-sifat penaksir maksimum likelihood dapat kita lihat dari gambar berikut, yaitu sifat-sifat dari beta pada gambar tersebut. Selanjutnya materi yang keempat yaitu koefisien determinasi. Dalam regresi dua variabel, R⁻2 merupakan ukuran kesesuaian garis regresi terhadap data atau menunjukkan proporsi variasi total variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas tunggal. Dalam regresi 3 variabel tunggal, kita juga ingin mengetahui proporsi variasi variabel terikat yang diterangkan 2 variabel bebas secara bersama-sama atau dikenal dengan koefisien determinasi majemuk atau R⁻2. Untuk menghitung R⁻2, kita gunakan rumus pengganti seperti pada gambar berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.